Maka di sini tak boleh kita ya mengatakan mana mungkin ini cukup, tidak cukup gaji segini, ya kan? Kemudian mustahil usaha ini berhak. Ya Allah. Jadi kita perlu menentukan berhasil atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini namanya orang seperti ini dia membatasi takdir. Tidak boleh itu, tidak boleh intervensi kepada takdir Allah. Maka kalau itu takdir itu kan kerjanya Allah itu. Maka kadang-kadang Allah hendak melapangkan kita, tapi kita lebih dahulu menutup pintunya. Allah tutup. Jadi banyak kita ini sebenarnya Allah telah beri peluang, tapi kena dengan sempit cara berfikir kita mendahului takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita masih di dalam masalah makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentu dibagi pertama sekali adalah makanan pokok beliau, makanan utama. Maka kita sudah bahas panjang dan dalam banyak hadis Rasulullah SAW bahwa beliau itu makanan pokoknya adalah roti yang terbuat dari gandum, dan gandumnya itu jenisnya adalah jenis syair. Nah, ini makanan pokok. Terus apa yang menjadi lauk pauknya? Nah, ini. Maka yang menjadi lauk pauk ukuran daripada roti itu macam-macam, dan di antaranya adalah kita pernah membahas pertama sekali bahwa campurannya adalah cuka. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah juga memakan campuran roti itu adalah minyak zaitun. Kemudian di antaranya campuran daripada roti Rasulullah SAW itu adalah sayur labu. Kemudian juga Rasulullah SAW kadang makan dengan roti itu apa? Daging. Dan itu daging sate. Di antaranya kemarin kita membahas yaitu daging ayam. Ya, karena daging ayam berarti ayam di Madinah di zaman Rasulullah sudah ada. Berarti ada ayam. Kemudian juga daging bakar, yaitu daging bakar sate, yaitu kambing atau domba. Dan sekarang kita masih membahas apa di antara daging domba itu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis terakhir kemarin yang kita bahas, yaitu hadis Abu Ubaid. Beliau radhiyallahu anhu, dia boleh berkata, ini hadis terakhir kemarin, ini menunjukkan makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW, kawan rotinya, yaitu daging. Beliau berkata, tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidra. Jadi Abu Ubaid ini, dia ini adalah salah satu tukang masak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ditanya siapa juru masak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya namanya Abu Ubaid, Kuki ya. Dia berkata, tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah memasak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam satu periuk kidran. Satu periuk ini masakan daging. Wa qad kana yu'jibuhu dhira. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai az-dhira. Az-dhira ini sebagaimana pernah kita jelaskan, yaitu paha. Tapi kan kaki domba itu kan ada 4. Paha, kalau dhira ini adalah paha bagian kaki depan. Jadi yang depan itu dianggap tangan, yang di belakang, dua di belakang kaki. Susah juga bedakan mana yang tangan, mana kaki. Nah, kaki semua. Karena makhluk yang berjalan di atas 2 kaki dan jelas 2 tangannya manusia cuma. Selain itu
Itu adalah tidak jelas mana yang kaki, mana yang tangan. Umpamanya monyet, monyet itu ya makan dengan tangan, tapi setelah makan dengan tangannya jadi kaki. Jadi tapi lain-lain semuanya dengan empat itu. Maka zira ini yang mana di antara kaki itu? Maka dia dua kaki depan, kemudian bagian pahanya. Itu yang dijelaskan oleh ulama menafsirkan zira di dalam hadis ini. Jadi kata Abu Ubaid, saya tahu bahwa Rasulullah itu menyenangi daging zira. Tapi ini versi Abu Ubaid, ya. Tapi Abu Ubaid kena juru masak, tentu dia tahu sehari-hari Rasulullah SAW. Fanawaltuhu zira. Jadi karena saya tahu dia bahwa suka daging paha itu, bagian kaki depan, lalu ketika dia mau makan, saya ambilkanlah untuk dia zira itu. Summa qala, setelah saya kasih sama dia, kemudian Rasulullah SAW bilang lagi, nawilni zira, berikan lagi kepada saya satu zira lagi. Berarti Rasulullah minta yang lain. Berarti kan kalau kaki dua itu, kalau kaki zira bagian depan cuma dua, dia kasih satu, kemudian Rasulullah bilang lagi, kasih lagi saya satu. Fanawaltuhu, lalu saya berikan. Setelah itu Rasulullah minta lagi, nawilni zira. Kalau ada dua kan, minta lagi satu, kasih lagi saya satu zira itu, bagian daging bagian paha satu kaki. Summa qala nawilni zira. Faqala, maka si Abu Ubaid ini dia tergesa-gesa. Kemudian dia langsung berkata, faqultu ya Rasulullah, wa kam lisyati min zira. Karena kan sudah diambil dua, minta lagi yang ketiga, padahal jumlahnya cuma dua. Lalu Abu Ubaid bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, memang kaki zira itu berapa untuk seekor kambing? Karena kan sudah dua kau ambil, minta lagi ketiga, memang jumlah zira itu berapa untuk seekor kambing? Maka di situ Rasulullah ya seperti menegur Abu Ubaid. Kenapa dia harus protes? Seharusnya ketika Rasulullah minta, ya ambil aja. Ada tak ada. Ini protes. Ya Rasulullah, memang kaki itu berapa? Kan dua cuma. Kok kamu minta lagi? Kan begitu itu bahasanya. Kan sudah dikasih dua itu. Memang berapa? Memang dua kaki bagian depan itu tiga Rasulullah. Kalau gitu. Maka Rasulullah bilang, walladzi nafsi biyadihi, law sakatta lana waltani az-zira ma da'utu. Masya Allah. Kalau diam aja kamu tadi, itu kamu ambil, kamu akan ambil selagi aku memintanya. Artinya apa? Barang itu akan ada terus. Kalau kamu tak bertanya tadi, walladzi, sumpah Rasulullah, demi diriku di tangannya. Maksudnya apa? Demi nyawanya di tangan Allah. Maka dia sumpah, lau sakatta, kalau diam aja kamu tadi, dan kamu turuti aja permintaan saya tadi, lana waltani zira'a ma da'autu, maka kamu akan mengambilkan untuk saya zira tadi sebanyak apapun aku minta. Masya Allah. Kau ibu sekalian ya, mari kita sudah jelaskan. Pertama, Abu Ubaid ini, hadis ini Bapak Ibu ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tentu pertama Imam Tirmidzi dulu. Jadi kalau kita baca sekarang ini Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kitab ini disusun bukan dikarang, tapi disusun oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi menyusun
kitab ini itu berdasarkan riwayat dari sanadnya sendiri sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Hadis ini kalau kita mau menisbatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Itu begitu. Kemudian siapa lagi meriwayatkan hadis ini? Kita tentu kan ingin tahu tingkatan hadis ini apa. Sebelum kita menguraikannya, sebelum kita mengambil berbagai macam pelajaran daripada hadis ini, perlu kita, tadi kan sahabatnya yang meriwayatkan sudah tahu kita, namanya Abu Ubaid, dan itu tukang masak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, isi daripada hadis itu kita sudah tahu, bahwa di sini Rasulullah meminta kepada Abu Ubaid beberapa kali daging zira ketika dia makan. Kemudian siapa yang meriwayatkan hadis ini dari ulama-ulama hadis? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, pertama Imam Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah, atau begitu tuh. Dalam ilmu namanya takhrij. Takhrij itu untuk menetapkan siapa yang meriwayatkan hadis ini Rasulullah. Maka di situ Imam Tirmizi pertama. Selain Imam Tirmizi ada ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis itu dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah, dan dibukukannya, dikodifikasinya dalam kitab-kitabnya. Ada. Maka diantaranya adalah Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad di dalam musnadnya. Berarti di antara ulama yang meriwayatkan hadis ini, pertama Imam Tirmizi, yang kedua adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini itu yang imamnya mazhab Hambali, dan dia itu adalah ulama pakar dalam ilmu hadis, dan dia menyusun hadis Rasulullah dalam kitabnya Musnad. Musnad itu besar sekali. Saya punya kitab itu dicetak lebih daripada 50 jilid, dan itu kabarnya 50 jilid hadis itu dalam kepalanya semuanya. Dengan sanadnya dalam kepala itu. Kalau kita tukar-tukar itu akan keliru dia itu. Ya kan, ditaruh yang nomor 1, taruh nomor 3, dibolak-balik. Itu terjadi dalam Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kecerdasannya itu membuat takjub gurunya. Nah, dia hafal itu kitab Muwatta Imam Malik dengan sanadnya itu. Gurunya diputar-putar balik, kan, disuruh dia untuk meluruskannya. Lurus oleh dia semua itu. Imam Bukhari itu dahsyat. Itulah akal ulama kita. Jadi kata ulama-ulama sekarang itu, akal mereka itu melebihi komputer, detail di komputer. Jadi di sini Imam Ahmad ini meriwayatkan hadis ini. Kemudian apa tingkatan hadis ini? Dhaif kah, lemah, sahih ke dia, hasan ke dia, atau mogok ke dia, palsu? Kan itu penting. Maka di sini Bapak Ibu, kitab Musnad Imam Ahmad itu dianalisa oleh banyak ulama hadis. Bahkan dia dipublish atau dicetak dengan tahqiq namanya. Setelah dibuat studi terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan itu diteliti oleh ulama-ulama hadis sekarang, setiap sanadnya itu, sehingga sampai nanti kepada keputusan hukum apakah hadisnya sahih atau tidak. Maka terkenallah para pentahqiq namanya, yaitu penganalisis riwayat-riwayat dalam Musnad Imam Ahmad itu dengan sanadnya. Maka apa kesimpulan mereka terhadap hadis ini? Maka mereka mengatakan hadis ini hasan. Berarti hadis ini adalah hasan. Itu istilah dari awal-awal itu termasuk kategori sahih. Artinya dia menjadi hujjah. Baik, berarti hadis ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, hadis ini kita sudah sarah kemarin dengan berbagai pelajaran-pelajaran yang kita ambil darinya. Maka salah satunya adalah ini adab, ya, adab dengan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita tangkap dari hadis ini, bahwa diam itu sebenarnya apalagi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sering ya sahabat-sahabat itu bertanya, ngotot bertanya sesuatu. Maka Rasulullah marah, jangan banyak-banyak bertanya. Sebab kalau kalian bertanya itu saya jawab, jadi wajib nanti pada kalian. Sanggup kalian? Maka pernah sekali Rasulullah katakan, ya ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Hai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah kalian. Kan gitu. Banyak sahabat mendengar. Datang satu badu, nunjuk dia. Rasulullah SAW menjelaskan, nunjuk dia. Afi kulli amin ya Rasulullah. Karena Rasulullah kan tidak menjelaskan. Pokoknya apa Allah mewajibkan kepada kamu haji, maka hajilah. Datang sahabat bertanya, ini haji ini wajib kepada kami setiap tahun ya Rasulullah, atau gimana? Rasulullah diam aja. Melanjutkan bicara. Ini orang mau dia tanya, fi kulli amin ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Maka kata Rasulullah, kalau saya katakan satu setiap tahun wajib, kalau saya iyakan, sanggup kamu setiap tahun haji? Kata Rasulullah, sanggup kamu. Nah, lalu Rasulullah ajarkan dia apa yang didiamkan yang ditanya. Kenapa? Karena dalam kaidah itu bahwa kalau kita diperintah dengan perintah, perintah itu gugur cukup dengan melaksanakannya sekali. Nah, karena itu kaidah bahasa Arab itu. Dan itu kaidah dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu gaya bahasa. Dan itu sudah tahu sebenarnya mereka. Tapi kenapa tanya? Karena nyinyir. Oleh karena itu kata Rasulullah, apa yang aku perintahkan kerjakan, apa yang aku larang sudah hentikan, apa yang didiamkan berarti itu dimaafkan untuk kalian. Itu adalah sesuatu yang boleh, jangan ditanya. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada Allah menegur, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan bertanya sesuatu, sebab kalau dijawab nanti akan memberatkan kalian. Sama itu kalau dosen kan. Jadi saya dosen itu dapat mahasiswa tulis skripsi, ya kan? Tulis skripsi. Soalnya kalau dia tulis saja skripsi itu, mau dicetak kah, mau dengan AI kah, mau dengan apa kah, kan ada masalah kan? Karena pokoknya tulis, itu makalah, tulis makalah. Ada datang mahasiswa, Pak, pakai tulis tangan atau pakai komputer? Ada tuh, apa tuh pada dosen? Tulis tangan. Itu bahasa telan terus. Jadi tanya, kertasnya itu Pak, kertas folio atau? Astagfirullahaladzim. Sehingga apa? Menjadi coba kalau dia tanya tadi, yang penting, dan dosen tidak bisa apa? Kenapa kalian ketik ini? Kenapa komputer? Bapak kan yang penting minta, maka ada apa? Bapak tak bilang. Jadi akhirnya diterima. Ya, banyak keseharian kita itu karena banyak tanya akhirnya memberatkan. Salah satu kaum yang paling banyak tanya kepada nabinya siapa? Bani Israel. Pertanyaan aja banyak. Kalau bertanya pintar, tapi kalau beramal ada orang yang pokoknya diskusi aja kerjanya, tapi amal tidak ada. Maka di dalam Quran itu ada begitu. Maka yang tak penting-penting, ulama-ulama tafsir itu ketika menjelaskan sesuatu,
Kenapa ini tidak dijelaskan oleh Allah? Ini tak dijelaskan oleh Allah. Karena tak ada hubungan dengan amal. Maka Quran itu apa yang penting-penting. Maka semua yang dijelaskan dalam Quran itu pasti yang penting-penting saja. Itu katanya nanti kisah Nabi Musa, tongkat Nabi Musa. Itu tongkatnya itu dari kayu apa itu Pak Ustaz katanya kan? Itu tongkatnya berapa meter? Itu berat tongkatnya berapa? Ya ada dalam Quran apa kalau hubungannya? Cerita tentang perahu Nabi Nuh kan? Itu dari kayu apa? Itu dibuatnya kayu itu. Astagfirullahaladzim. Dalam Quran kan tidak ada. Maka itulah kata baca Quran. Apa ya? Kita teliti tadabburi saja apa yang disebut. Karena dalam apa yang disebutkan itulah yang punya hikmah, punya pelajaran, punya apa. Yang tidak disebutkan, yang tak perlu itu biasanya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi banyak pelajaran kemarin kita ambil dari hadis ini. Coba ingin saya ingatkan kembali di dalam masalah ya. Bagaimana Rasulullah mengatakan, coba lau sakatta, di situ kunci daripada hadis itu. Kalaulah kamu tadi diam dan kamu laksanakan saja apa yang kuperintahkan, maka kamu akan ambil itu zira, itu paha sebanyak yang aku minta. Jadi setiap aku ambil dan beri itu ada aja dia. Setiap aku ambil ada aja dia itu. Sampai seberapa pun aku minta. Cuman kamu protes, sehingga apa? Kamu tidak melihat keajaiban. Akhirnya apa? Kan seharusnya kan tadi kan, kalau dia diam tadi, dia akan melihat mukjizat. Dan itu kan menjadi kebanggaan dia sendiri seharusnya. Bahwa apa namanya? Allah berlakukan mukjizat Rasulullah di hadapan dia. Dan dengan tangan kan dia ngambil. Dan itu kan menjadi abadi dia. Maka kalau tadi lo diam dia, kemudian dia ambil, kan menjadi cerita oleh dia. Saya pernah mengambil zira sampai 10, tidak habis-habis karena Rasulullah minta. Kan menjadi apa? Akan kena protes tadi. Coba ruginya Abu Ubaid itu ya, silap Abu Ubaid. La ilaha illallah. Masa Rasulullah bilang, memang berapa banyaknya Rasulullah? Sopan sebenarnya dengan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Ini ya antara, maka dengan Rasulullah SAW itu dengan ayat Al-Quran, maka kita jangan bercara logika. Maka harus selalu kita mendahulukan iman. Maka itulah kita tidak bertanya bagaimana Isra Mi'raj apa. Pokoknya apa? Kalau Allah menceritakan amanah, kita beriman. Nah kalau kita dulu ke logika, jadi sesat kita jadi hati kasar, gersam. Nah, tapi kalau semua kita tangkap dengan iman itu apa? Ya, iman kepada Allah, sifat-sifat Allah, kemudian kekuasaan Allah, apa yang tidak bisa dia. Nah, jadi di sini apa namanya antara logika dengan iman, karena Abu Ubaid pakai akal dari situ menilai permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini jangan dibatasi ya kuasa Allah itu, jangan dikuat dengan logika kita. Nah sering kita dalam hidup kita ini kadang-kadang berkata mana mungkin cukup, aku tidak boleh itu, ya, mana mungkin cukup. Kadang-kadang protes tidak cukup gaji segini. Tapi alhamdulillah guru honorer 200.000 gajinya hidup juga dia. Pejabat dia gajinya sekian hidup juga dia. Sama aja saya lihat. Kadang heran, ada kadang tidak masuk akal juga. Anak kalau orang dulu kan anak banyak-banyak, 8. Ada keluar di satu berita dia punya anak 8. Dia seorang guru biasa, anaknya ke dokter, fakultas kedokteran semua. Coba bayangkan, kalau pakai ini
bisa. Tapi kalau Allah yang penting guru itu orangnya lurus, ya, ikhlas, maka Allah mudahkan. Kadang-kadang ya bukan dari duit dia, mungkin anaknya Allah jadikan cerdas, dapat beasiswa. Bisa jadi Allah tarik hati orang, melihat kebaikan dia, melihat komitmen dia, berlomba-lomba orang membantunya. Maka jangan dikaji, itu cara Allah. Sebabnya kita ini disuruh oleh Allah setelah Ramadan, pokoknya antum kalian bertakwa. Jangan dipikirkan ya, nanti kalau bertakwa Pak Ustaz jujur, Pak Ustaz gimana caranya Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, zaman sekarang kalau lurus, kurus. Itu tak boleh, itu kata-kata setan itu. Kalau jujur, astagfirullahaladzim. Ini hadis ini berhubungan dengan begitu, maka tak boleh sikap-sikap begitu tuh. Yang penting apa? Buat yang benar. Niatkan karena Allah. Allah kan berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu." Yang bekerja itu kan kerja Allah itu. Beri rezeki, mendatangkan sesuatu tanpa kita. Coba, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah. Kemudian apa lagi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya semuanya mudah. Allah. Banyak tanya. Kemudian ini kenapa ini harus sahur nih? Sahur sampai terbenam matahari. Mati saya nanti. Itu pakai logika saja. Tak boleh. Sudah. Di hadapan perintah Allah, sami'na wa ata'na. Jangan. Maka di sini tak boleh kita ya mengatakan mana mungkin ini cukup, tidak cukup gaji segini, ya kan? Kemudian mustahil usaha ini berhak. Ya Allah. Jadi kita perlu menentukan berhasil atau tidak. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini namanya orang seperti ini dia membatasi takdir. Tidak boleh itu. Tidak boleh intervensi kepada takdir Allah. Maka kalau itu takdir itu kan kerjanya Allah itu. Maka kadang-kadang Allah hendak melapangkan kita, tapi kita lebih dahulu menutup pintunya. Allah tutup. Jadi banyak kita ini sebenarnya Allah telah beri peluang, tapi kena dengan sempit cara berpikir kita mendahului takdir Allah. Akhirnya apa? Allah tutup. Maka itu ada kaidah dahsyat ya dalam kita berbuat sebagai orang beriman. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda zanni abdi." Saya berada pada sangkaan hambaku kepadaku. Kalau kalian sangka baik kena datang. Tapi kalau kalian sangka negatif, datang negatif itu. Maka kita jangan dihantui-hantui oleh, maka dukun-dukun, tidak boleh kita ke dukun-dukun dan menghantui-hantui pikiran kita. Sehingga apa? Tergantung kita kepada pikiran kita itu. Hati kacau hidup kita. Maka tidak boleh datang ke dukun apa. Tak sehat, sehat yang menyehatkan Allah. Kalau minta obat silakanlah, tapi yang menyehatkan Allah, bukan dukun yang menyehatkan. Masa depan bukan dukun menentukan masa depan itu. Maka jangan pikirkan masa depan. Maka orang bertakwa itu setelah Ramadan ini kita disuruh istiqamah. Apa janji Allah untuk orang istiqamah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Insyaallah ayat luar biasa. Maka yang penting iman. Qalu rabbuna Allah. Kemudian istiqamah. Itu Allah janji itu. Apa janji Allah? Pertama Allah turunkan kepada kita pendampingan. Masya Allah. Kalau kita bekerja,
atau diturunkan oleh presiden pendampingan kita, maksudnya dikhususkan untuk membantu pekerjaan kita. Bagaimana kira-kira? Ini orang yang berkata Allah, Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqamah, siapa mendampingnya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Itu tanda tatanazzalu itu maknanya tak putus-putus. Apa namanya, malaikat turun, apa namanya, melayani dia, memberikan apa pendampingan kepada dia. Maka tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi apa yang diberikan oleh malaikat kepada dia? Memberikan kabar gembira. Ini dahsyat ini. Allah takhafu. Jadi malaikat itu akan memberikan kepada hatinya nanti, menghilangkan rasa khawatir terhadap masa depan. Maka orang istiqamah tak pernah merasa cemas. Sebenarnya apa yang membuat dia? Itulah bisikan malaikat tadi. Tak ada cemas karena imannya tadi, karena istiqamahnya. Maka malaikat selalu menyupport dia. Tak ada cemas. Pertama, Allah takhafu. Karena penyakit kita dua sekarang. Cemas terhadap masa akan datang, takut, cemas. Maka kadang-kadang terpaksa kita menyampingkan nilai gara-gara khawatir. Nanti kalau saya istiqomah keluar kerja, kalau saya istiqomah dan naik maka kalau saya istiqomah naik saya nanti astagfirullah. Akhirnya apa? Maka di sini Allah, yang penting kalau istiqamah. Nanti apa? Saya kirim kepada malaikat. Maka kita ya, kalau ada masih merasa cemas karena kita istiqomah, lalu ada cemas, berarti apa? Itu bermasalah. Itu baru kita belum orang istiqamah. Berarti itu harus dievaluasi istiqamah. Ada dua yang mungkin bermasalah. Yang pertama iman atau istiqamah. Karena ini harus dua di jalan ini. Pertama iman, konsekuensi iman, istiqamah di atas syariah. Orang mendakwa iman tapi tidak konsisten dengan syariah, itu tidak ada guna imannya. Kemudian katanya istiqamah tapi tanpa iman tidak mungkin terjadi. Maka syaratnya, kemudian apa efeknya? Datang malaikat pendampinginya, maka tak pernah merasa takut, maka orangnya tenang saja. Orang sibuk-sibuk dia tenang saja. Allah Akbar, hidupnya bersama Allah. Dahsyat ya. Wala tahzan, dan dia tak pernah merasa kecewa, sedih, depresi, kemudian atau stres terhadap semua yang pernah terjadi. Kemarin masuk politik rugi sekian, dah pada pikir-pikirkan ya. Dah ada rasa sedih, hilang sesuatu, hilang apa. Yang penting apa? Dia punya iman, dia punya karena itulah yang nilai hidup dia. Jadi yang membantu dia untuk tidak merasa cemas dan tidak merasa khawatir, kemudian tidak merasa sedih. Maka orang beriman tak ada depresi. Malaikat bantu. Itu Allah yang katakan. Setelah itu apa lagi? Hidupnya terus wa abshiru. Wa abshiru ini apa ini? Hidupnya selalu optimis. Allah. Kenapa? Karena dia yakin dengan imannya, dengan istiqamahnya, surga menunggu. Kemudian apa lagi kata Allah? Nahnu awliya'ukum. Itu pendampingan malaikat. Setelah itu apa? Allah katakan kami menjadi pelindung-pelindung. Masya Allah. Azza Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan di surga nanti, di situ. Ya sekarang di dunia ini ngapain kamu? Kamu sebentar cuma makan malah enak banyak. Ya, itu banyak sakit nanti. Sudah, batasi aja hidup di kamu. Kamu bukan, kenikmatan itu bukan di sini. Kenikmatan itu di mana? Di sana nanti. Maka di surga itu nanti semua yang pernah kamu inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum.
Kita sekarang kan banyak yang kita syahwah kita, tapi tak bisa semuanya. Ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Tapi besok walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Besok di surga apapun yang kau minta kamu akan dapatkan. Tuh Bapak Ibu, ini kekuatan iman dan sebagainya. Jadi tidak tidak akan ada kekhawatiran dalam hidup ini. Kemudian hadis tadi itu juga menunjukkan kepada kita mulut ini kalau kita sudah ucapkan, kadang-kadang gara-gara kita berucap itu hilang keberkahan. Itulah sebabnya kita disuruh banyak diam. Maka di dalam diam itu banyak berkah. Kalau tidak perlu apalagi tentang hal-hal yang menggelisahkan hati kita. Maka di sini jadi di situ kan Rasulullah bilang apa itu? Kan luar biasa. Lau sakatta. Itu kan di situ tuh poinnya itu. Rasulullah bilang, kalaulah kamu diam. Berarti paha tadi tidak ada lagi gara-gara lisannya bicara. Protes. Kita di dunia ini dengan manusia. Kadang-kadang ada di kantor itu. Pokoknya kita bekerja di kantor. Kadang-kadang sudah tersedia untuk kita ini. Kena banyak-banyak protes. Tutup semua. Coba diam tadi. Allah. Jadi ini coba kata yang indah ini. Seandainya kamu diam. Itu banyak maknanya itu. Seandainya kamu diam. Diam itu. Jadi Rasulullah kan gitu juga menggantungkan masalah diam ini dengan iman. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Allahu Akbar. Banyak hubungan rusak kena tak mau diam. Gara-gara mulutnya rusak pun. Akhirnya gara-gara mulutnya, astagfirullahaladzim. Coba diam. Kita ni memang jangan kita amati dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang hilang dari kita karena kita tak mau diam. Coba kita memilih diam. Maka diam itu hikmah. Diam itu banyak berkah. Maka lidah ini hati-hati. Kalau tidak akan baik, pilih diam. Maka di sini kalau jadi di sini Rasulullah katakan seandainya kamu diam, itu artinya itu. Seolah-olah keberkahan itu akan mengalir terus. Tapi apa? Berhenti keberkahan itu karena dikomentari. Maka kalau kita melihat dalam hidup kita sering mengeluh sebelum bersyukur. La ilaha illallah. Akhirnya Allah sudah sediakan ini. Tadi dah sabar dia kan. Tapi mengeluh tak turun jadi. Dan itu keberkahan dari Allah. Gara-gara kita mengeluh. Maka apa? Jangan mengeluh. Maka dahulu selalu syukur. Karena Allah yang menjanji la in syakartum. Tapi kalau mengeluh yang ada pun hilang berkahnya. La ilaha illallah. Jadi kalau kita dapat asal bagian, walaupun kan kita selalu kan yang membuat penyakit ini membanding-bandingkan. Orang banyak, kenapa saya sedikit? Itu pusing kita itu. Tapi coba disyukuri. Allahu Akbar. Padahal Allah bersumpah itu. Itu kan kenapa bagian kamu kecil? Kan begini Bapak Ibu sekalian. Kita dalam hidup ini sebenarnya itu yang iman kita menuntut meyakini ini. Rezeki semuanya itu kan Allah yang ngatur. Cuma kan Allah atur lewat tangan manusia. Kan itu. Ya kita sekarang lah. Maka salah satu konsep innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang menyatakan Tuhan kami Allah. Sekarang coba kalau Bapak Ibu ditanya ini. Pasti Bapak Ibu akan jawab. Siapa yang membesarkan Bapak?
Siapa membesarkan kamu? Kita akan bilang yang membesarkan saya orang tua. Orang tua. Ada kita menjawab yang membesarkan saya Allah. Padahal yang membesarkan kita itu Allah. Kalau tak Allah memelihara kita, tak akan lebih besar kita. Oke, tanyakan orang tua. Maka orang tua itu majas sebenarnya, artinya itu tidak hakikat. Hakikat yang membesarkan kita Allah. Tapi apa? Allah membesarkan kita lewat orang tua. Bagaimana? Coba ditanamkan oleh Allah dalam hati ibu kita rasa kasih sayang yang melimpah. Bukan main-main kasih sayangnya. Siap ibu kita itu mempertaruhkan nyawa demi besarnya kita. Sekarang pertanyaannya, rasa itu siapa yang naruh itu? La ilaha illallah. Ya, bapak semuanya, siang malam bekerja batin tulang dah mengenal capek. Kenapa capek bekerja pak? Untuk anak katanya. La ilaha illallah. Demi saya mau bertanya, siapa yang membuat itu? Begitu betul sampai nyawa dipertaruhkan demi anak. Jadi hakikat yang menaruh itu adalah Allah. Coba maka di dalam sebuah peperangan kan ada seorang ibu mencari anaknya. Kemudian anak dapat oleh dia puluhnya masuk perang itu. Kalau dia tembak mati dia dapat anak itu dia puluhnya. Dia tidak peduli mati dia atau apa, pokoknya dia cari anaknya. Nah, Rasulullah bilang kepada sahabat, coba dia lihat, mungkinkah dia itu begitu dia akan lempar anak ke dalam api itu? Tak mungkin. Coba kalian bayangkan, Allah lebih sayang kepada kalian dari sayangnya seorang ibu itu kepada anaknya. Yang menaruh itu apa? Karena Allah juga contohkan makhluk di dunia ini ada yang dicabut Allah rasa kasih sayang. Maka apa? Anaknya itu dimakannya. Kan ada hewan kan? Lahir anaknya dimakannya. Ini binatang-binatang buas. Ada manusia yang dicabut oleh Allah kasih sayang. Kenapa? Karena dia tidak istiqomah. Kadang-kadang apa? Berzina dia apa? Hamil, itu habis kesayang itu. Karena syariat tidak dijalankan, hilang semuanya. Maka apa? Bayi yang sudah ada, tega dia bunuh, dia adopsi. Apa itu? Habis kasih sayang. Itulah haram hukumnya adopsi itu. Tidak boleh, bukan adopsi, apa namanya? Ya, aborsi. Ya, kalau adopsi itu mengambil anak angkat ya. Tapi aborsi haram hukumnya. Karena itu adalah simbol apa? Itu kebuasan. Itu tidak sifat manusia. Allah. Azan ya? Azan dulu. Kita teruskan. Sekalian, jadi habis hadis Abu Ubaid tadi, ini kan kisahnya itu kisah memasak. Abu Ubaid memasak untuk Rasulullah seekor kambing, lalu Rasulullah minta bagian paha. Kemudian Rasulullah melebihi, karena paha itu 2 cuma, tapi yang diminta setelah 2 minta lagi. Bapak Ibu sekalian, jadi hadis ini kesimpulannya untuk praktek kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, pertama sekali ya, kita jangan mengeluh sebelum bersyukur. Maka perbanyak syukur, jangan keluh dalam setiap tindakan. Karena ingat, apa yang sampai ke tangan kita itu pasti izin Allah. Cuma manusia lewat manusia aja. Maka syukuri saja. Kemudian kedua, jangan ya bertanya cukupkah sebelum kita ya yakin. Maka ini ada kisah Nabi dengan Jabir, kan pernah saya kisahkan di sini. Istrinya kan protes. Kenapa? Karena ada makanan, ada untuk berapa? 2-3 orang. Rasulullah mau pergi ke Rasulullah makan siang. Tapi Rasulullah SAW undang semua sahabat 1000 orang. Berapa makanannya cuti?
3. Tapi Jabir di situ dia sudah terlatih keyakinannya, maka dia tak gelisah sedikit pun. Karena ini Rasul. Betul, 1000 antri, masing-masing ngambil, selesai semua ngambil, makanan itu tak kurang sedikit. La ilaha illallah. Dia Bapak Ibu sekalian ya, yang bertanya jadi yakin. Kemudian yakin dengan apa? Yakin dengan kalau sudah Allah perintahkan, yakin dengan Allah. Umpamanya apa? Kita ini kan didik anak yang soleha, yakin. Jangan ragu nanti kalau saya didik anak soleha, kalau dia pakai jilbab tidak dapat suami nanti. Ada yang gitu orang tua sesat itu. Disuruh, saya ada seorang mahasiswi Unri pernah ngadu, nangis dia. Orang tua saya memaksa saya menanggalkan jilbab dan mengancam kalau tak panggilkan jilbab tak dibayarkan uangku kuliah. Apa alasannya? Takut tak suami. Ini iman orang tua apa ini? Astagfirullah. Sekarang ini mohon maaf, banyak kita ini yang banyak di antara orang sekarang membiarkan anaknya pacaran atau apa, takut anaknya dapat pasangan melanggar perintah. Apa yang saya yakin? Maka kalau kita yakin, laksanakan perintah Allah. Apa itu tadi? Rabbunallah summa istaqam. Urusan itu tidak urusan kita itu. Usuran jodoh menjodoh kalau Allah. Hanya berjodoh berujung kepada perceraian, jodoh macam-macam tu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dasarnya sudah salah. Maka jangan kita jadi di sini jangan bertanya cukupkah, tapi yakin yang ditanamkan. Kemudian jangan kita protes sebelum tawakal. Maka perbanyak tawakal daripada perbanyak protes, apalagi dalam masalah agamanya. Ini dalam hal perintah-perintah Allah ya. Maka ucapan, jadi ini mengandung ya. Karena tadi Abu Ubaid itu mengucapkan, protes Rasulullah. Maka ucapan ini adalah cerminan hati kita. Maka hati yang sempit selalu membatasi limpahan rahmat. Itulah Allah puji hati yang lapang. Lapang hati, rahmat juga akan tercurah. Jadi kalau hati lapang terasa hidup, rezeki. Kalaupun orang melihat sedikit. Dan ini juga menunjukkan ya, Nabi itu sederhana, bahwa dia kan tadi minta bagian zirah. Berarti kita itu ya, contoh Nabi boleh punya selera. Kemudian boleh juga menyukai sesuatu, tapi ingat tetap dalam kesederhanaan. Jangan berlebihan. Karena jangan kita salah pandang. Jadi kita yang orang beriman ini, cara hidup kita jangan cara-cara hidup orang sekuler, orang tak beriman. Kalau orang tak beriman itu ya, orang sekuler itu, kemuliaan itu dilihat dari hidangan makan, ya. Kalau kemuliaan itu, kehormatan itu dilihat di restoran mana dia makan. Kemudian sama siapa? Orang beriman tak ada itu. Rasulullah orang nomor 1. Masya Allah. Dia gigit daging sendiri. Dia duduk dia dengan sahabat-sahabat. Diundang dia datang cuma makan sayur labu. La ilaha illallah. Padahal di zaman itu makanan mewah, raja-raja Persia Romawi dahsyat. Jadi kemuliaan tidak terletak pada apa yang dimakan, tetapi terletak pada cara menyikapi pemberian. Ini juga ya. Kemudian juga di sini dia mengundang rahmat. Dia mengundang rahmat. Maka di sini diam itu adalah kadang-kadang husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Maka kita diam. Kemudian apa? Keyakinan pada kecukupan, kemudian optimisme terhadap rezeki. Oleh karena itu, sebagai penutup dari pelajaran daripada hadis ini, mari kita ya mengganti keluhan dengan doa daripada mengeluh. Kan doa itu ibadah. Apa artinya? Ya Allah, berikan aku kecukupan. Jadi mengeluh.
Ya Allah, aku dia macam miku aku ya Allah. Allah berarti protes. Kenapa sempit hidup ni ya Allah? Kenapa tak orang lain yang sempit? Kenapa saya paling menderita di dunia ini? Astagfirullahaladzim. Ini berdoa yang terbaik. Ya Allah berikan. Jadi kalau ada sedikit, ya Allah berkahin sedikit. Kan doa itu namanya. Minta berkah. Nah, itu ya. Kemudian mengganti ya skeptis kita dengan keyakinan. Kemudian mengganti komentar negatif dengan diam yang penuh tawakal. Ya, maka dengan begitu nanti rezeki terasa lebih cukup, rumah lebih tenang, hati lebih lapang. Allahu Akbar. Nah, inilah pelajaran Bapak Ibu yang dapat dari hadis ini. Maka hadis ini bukan tentang kambing sebenarnya. Kambing itu hanya contoh, tapi pelajaran itu yang penting bagi kita. Jadi hadis ini bukan tentang kambing, tapi tentang iman sebenarnya ya. Jadi tentang cara kita memandang sebuah kemungkinan. Kalau bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Walaupun modal sedikit bisa jadi orang kaya. Kalau Allah yang mengingat, apa tidak mungkin? Orang jadi kaya raya modal sedikit. Kenapa? Karena ya yakin. Tapi orang banyak orang moral besar bangkrut. Kenapa? Karena di sini yang salah. Karena kiranya modal dia itu yang memberi rezeki dia. Oleh karena itu ini adalah tentang iman dan cara memandang kemungkinan dan tentang keyakinan bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Jadi kita perlu selalu belajar, jika Allah sedang memberi jangan buru-buru menghitung. Jadi hitung dulu. Biar aja pemberian Allah itu mengalir. Kemudian jika Allah sedang membuka pintu, jangan cepat-cepat dia menutup tuh kadang-kadang kita sendiri. Allah lagi buka, kita tutup, rugi sendiri. Baik, sekarang kita sampai, insyaallah kita sambung hadis berikutnya. Karena ini sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.